Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dalam Renungan Hati. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita akan menaikkan satu pujian Sunda. Abindera kabangera, abindera usalpa, sapanjang oyong ayarina kalungguhan pangeran sapanjang gumelan oyong ayarina kalungguhan pangeran abindega kapangeran abinada musarpa sapanjang gumelan oyong ayarina kalungguhan pangeran sapanjang gumelan oyong ayarina kemuliaan pangeran urang aya di payunan Gusti hadir biru kabungan urang aya di payunan Gusti hadir serang kena bekah tumanina urang aya di payunan Gusti hade serang kena bekah tumanina Salamina bersalamina. Ujian ini mengajak kita semuanya untuk kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu duduk di hadapan Tuhan, menikmati begitu banyak sifat pribadi Dia yang indah. Hari ini kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya bertemu dengan beberapa anak pang ketika saya berbicara dengan mereka. Mereka membagikan satu keluhan-keluhan tentang hidup mereka. Mereka dilahirkan dari keluarga yang broken heart. Mereka mengalami babak belur, bagaimana emosi mereka begitu tidak stabil. Mereka tergoncang dalam segala aspek. Dan mereka berkata bahwa hidup mereka begitu sangat malang. Mereka berkata bahwa nasib mereka begitu sangat sial, luar biasa. Adakah dari kita semuanya berpikir seperti anak pang? Kita merasa bahwa hidup kita begitu sangat sial dan sangat malang. Jikalau kita berpikir seperti itu, maka hari ini saya ingin mengajak sebuah kebenaran firman Tuhan tentang hidup ini sangat indah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang pertama 26-27 ini, maka kita akan melihat bagaimana hidup kita itu begitu sangat indah dan berharga luar biasa. Yang pertama, kehidupan kita itu merupakan satu rancangan awal dari Tuhan yang begitu sangat sempurna. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah melakukan sebuah dialog diskusi dan Allah merencanakan begitu sangat matang dan begitu sangat indah. Manusia tidak diciptakan dengan sembarangan, manusia tidak diciptakan hanya sekedar dengan kata-kata spontanitas. Tapi manusia diciptakan sesuai dengan satu rancangan dari Allah yang begitu cermat, yang begitu sangat dalam, yang begitu sangat luar biasa, cermat, hebat, luar biasa. Di dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang kelima, Daud mengatakan bahwa rancangan dan rencana Allah itu begitu sangat dalam, begitu sangat besar, dan begitu sangat cermat untuk kehidupan kita. Bahkan di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan 9, di sana dikatakan rancangan Allah itu berbeda dengan rancangan kita semuanya.
Seperti tingginya langit dan bumi, seperti itulah tingginya rancangan Allah dengan rancangan kita semuanya. Artinya, kalau kita berbicara rancangan Allah dalam kehidupan kita begitu sangat tinggi, maka tidak ada sesuatu yang begitu hebat luar biasa dibandingkan dari rencana Allah. Dari awal kita ditetapkan, direncanakan oleh satu pribadi yang begitu agung, satu pribadi yang begitu sangat tinggi, satu pribadi yang begitu sangat mulia, sangat agung luar biasa. Maka kehidupan kita bukanlah satu kehidupan yang penuh dengan cacat malapetaka atau satu kehidupan yang sangat sial. Tidak demikian. Yeremia mempertegas di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Karena aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan sebuah kehidupan yang gilang gemilang dan tidak ada satu kecacatan yang luar biasa. Jikalau kita memahami tentang bahwa kita dibentuk oleh sebuah atau satu pribadi perancang yang begitu agung dan mulia, maka kehidupan kita bukanlah sebuah kehidupan, sebuah produk kegagalan, tapi sebuah produk yang begitu sangat tinggi, bernilai, indah, dan berharga luar biasa. Ingat, hidup kita itu terancang oleh Allah yang memiliki kepribadian yang begitu indah, begitu agung, begitu sangat sempurna. Jadi, kita dilahirkan bukan karena sebuah produk kegagalan, tapi produk rancangan Allah yang begitu sangat tinggi, rancangan Allah yang begitu sangat cermat, rancangan Allah yang begitu sangat berharga, rancangan Allah yang begitu sangat sempurna. Yang kedua, dari awal kita diciptakan dengan standar dan ukuran yang sangat tinggi luar biasa. Semua ciptaan Allah di dalam dunia ini diciptakan dengan kata-kata. Sepertinya spontanitas terjadi. Ketika Allah menciptakan langit, Allah kemudian berkata-kata, jadilah langit, jadilah terang, dan jadilah segala sesuatu itu dengan kata-kata. Tapi tidak demikian ketika Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah berhenti dan dia menciptakan menurut gambar dan rupa dia. Jadi ada satu ukuran, ada satu pola, ada satu standar yang begitu sangat tinggi. Manusia diciptakan karena ada satu pola, ada perencanaan yang begitu sangat sesuai dengan blueprint dari Allah sendiri. Manusia diciptakan sesuai dengan sebuah pola, sebuah blueprint, yaitu standar dari Allah itu sendiri. Alkitab memperjelas, diciptakanlah manusia menurut gambar dan rupa. Jadi ingat, kita diciptakan karena ada satu pola, ada satu blueprint, yaitu blueprint Allah sendiri, yaitu blueprint dari pribadi Allah sendiri. Manusia diciptakan menurut gambar rupa yang merujuk kepada satu otoritas atau kuasa yang begitu luar biasa. Jadi Allah menciptakan manusia karena kita adalah gambar dia. Jangan heran kalau kita sebenarnya memiliki sebuah otoritas, memiliki kuasa. Kita bisa menaklukkan, kita bisa mencipta, kita bisa mendesain, kita bisa keluar menikmati sebuah daya inovasi dan kreasi. Makanya tidak ada satupun sebenarnya yang bisa membuat kita stres karena kita punya kemampuan, otoritas, dan kuasa menaklukkan segala sesuatu. Manusia diciptakan menurut rupa. Di sana ada satu hal yang berhubungan dengan citra dari Allah sendiri, yaitu moral Allah sendiri. Di sana ada hal yang berhubungan dengan cinta, ada hubungan berkaitan dengan kesucian dan kekudusan Allah. Hebat luar biasa. Jadi manusia tidak diciptakan hanya sekedar sembrono, sembarangan, tapi diciptakan menurut satu pola dan blueprint dari Allah. Ukuran dan standarnya ada Allah sendiri. Jadi kalau kita sekarang ini ada di dalam dunia ini, ingat, kita ini memiliki sebuah standar dan pola yang begitu sangat tinggi, yaitu Allah sendiri. Kita tidak diciptakan, tidak ditentukan nilai standar kita dengan hal-hal yang ada di dalam dunia. Tidak peduli siapapun engkau, tidak peduli berapa persentase status sosialmu, dan tidak peduli dari siapa engkau dilahirkan, latar belakang apapun juga. Ingat satu hal yang paling penting, kita diciptakan menurut blueprint dan standar dari Allah itu sendiri. Jangan merendahkan diri kita, jangan membuat ukuran kita begitu sangat rendah, dan jangan sangat kita kemudian memperbesar wilayah-wilayah kehidupan kita yang begitu sangat sia atau penuh dengan produk-produk kegagalan. Sekalipun mungkin kita merasa diri kita gagal, sekalipun mungkin kita merasa kita dihasilkan dari produk, dari broken heart, atau mungkin kita dilahirkan dari latar belakang seperti miskin, tetapi standar kita tidak ditentukan dari semua itu, tapi ditentukan dari pola Allah, standar Allah, dan dari blueprint Allah itu sendiri. Maka ingatlah, hidup kita begitu sangat berharga. Jangan merenungkan dan jangan menghabiskan waktu kita hanya dengan mengeluh karena kita melihat segala sesuatu yang buruk dalam hidup kita.
Tapi ingatlah bahwa kita memiliki pola yang begitu hebat, luar biasa, standar dan blueprint dari Allah yang luar biasa. Selamat kita bangkit. Selamat kita menikmati satu kehidupan yang sangat bermutu, karena dari awal kita diciptakan dengan sebuah perencanaan yang matang dan cermat, yang indah dan berharga. Dan kita diciptakan menurut pola dan blueprint dari Allah itu sendiri yang memiliki standar hidup yang luar biasa. Ingat, engkau berharga, engkau memiliki kemutuan yang luar biasa, karena gambar Allah yang ada di dalam diri kita semuanya, dan rupa Allah yang ada di dalam diri kita semuanya, dan perencanaan Allah yang begitu matang dan cermat di hidup kita semuanya. Selamat pagi, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Bangkit dan nikmati hidup ini. Haleluya, amin.